Ini tanaman durian bawor yang sudah 1 tahun ya ditanam di sini. Dan ini adalah belum saya melakukan lagi penyemprotan atau pestisida ya, seperti fungisida dan insektisida. Baik dengan pemupukan untuk di tahun ini atau di musim hujan ini, sahabat. Karena sebelumnya di sini saya melakukan pembersihan gulma atau melakukan penyiangan. Ini banyak sekali rumput ya di sini. Karena tidak baik ya untuk syarat pertumbuhan daripada tanaman durian yang baru ditanam itu dikerumunin gulma. Karena di sini juga saya belum melakukan penyemprotan, sudah terlihat sekali ya banyak hama, khususnya kutu-kutu loncat tuh, yang bisa merusak daun, bolong-bolong. Dan saya akan melakukan terus penyemprotan selagi keadaannya belum normal. Dan ini alhamdulillah berupa warna daunnya itu sudah lumayan bagus, walaupun ini di tahun ini belum melakukan lagi penyemprotan, khususnya di musim hujan ini, baik dengan fungisida, dengan insektisida, ataupun dengan pupuk daun ya. Dan nanti saya akan melakukan penyemprotan sekaligus melakukan pemupukan, sahabat. Dan ada temannya ya, durian bawor ini kemarin kan sudah, yang satunya itu di lahan yang miring. Di sini lahannya tidak begitu miring ya, miring sedikit ya, sekitar berapa derajat gitu, sekitar 10-20 derajat lah kemiringannya. Cuma MDPL di sini kan rendah gitu. Nah, di situ kawannya itu bermasalah daunnya ya, seperti burik tuh, bercak. Itu faktor alam ya, alam, lingkungan, dan cuaca itu. Bukan karena hama yang lain, itu faktor fisiologis. Karena di sini kan ada beberapa faktor, ada 3 kalau nggak salah. Itu faktor eksternal daripada hama, penyakit, ataupun faktor internal jarang ya. Kalau internal itu kita melakukan pemupukan yang selalu berlebihan, tidak tepat waktu dan hara, yang menjadi atau mengakibatkan overdosis atau kekeringannya tanaman kita. Karena salahnya melakukan pemupukan dengan dosisnya ataupun dengan waktu dan hara. Jadi simak terus video sampai selesai ya, sahabat. Saya akan langsung melakukan pemupukan dan penyemprotan setelah melakukan penyiangan gulma di sini sekitarnya. Saya akan terus, karena di musim hujan ini sangat tidak baik kalau kita dibiarkan, tidak ada upaya untuk terus melakukan perawatan pada tanaman-tanaman durian yang ada di lahan saya yang sudah usia 1 tahun ataupun yang usia 2 tahun. Terima kasih dan saksikan video sampai dengan selesai. Saya akan melakukan langsung penyemprotan dengan bahan pestisidanya seperti saya pakai di sini Ditan, dan saya maaf tidak bisa tunjukkan ya merek dagangnya. Dan kedua adalah Decis untuk racun serangga ya, untuk obat racun serangga supaya tidak diganggu daunnya di sini oleh hama-hama kutu kebo dan kutu loncat ataupun hama kutu putih. Nah, untuk pupuk daunnya adalah atau nutrisi daunnya supaya dia terus terubus kayak begini, saya kasih gandasil daun ya, dengan dosis 30 gram saja per tangki 16 liter merek Swan ya. Terus berapa untuk litannya? Litan atau antrakol jangan digabung ya. Saya pakai litan aja untuk fungisidanya. Sekitar pakai 9 sendok saja, 9 sendok makan. Oke. Tujuannya biar tidak diganggu oleh jamur, dan sifatnya itu adalah protektif, yaitu melindungi daripada jamur di cuaca yang sedang tidak bersahabat seperti ini atau cuaca musim hujan. Kalau pakai perkat saja, tujuannya supaya tidak luntur ketika hujan turun, cuaca hujan turun ya. Dan bagaimana cara penyemprotannya? Karena penyakit di sini ataupun hama-hama terutama pada penyakit daun, sahabat bisa dilihat ya. Maaf, di sini saya tidak ada maksud tubuh guru siapapun, kita sharing saja di sini. Sahabat boleh dilihat kloropil, tahu kan kloropil daun? Mana tahu ada yang mau bercocok tanam sebagai petani pemula. Di sini ya. Nah, kalau di sininya banyak bintik misalkan ya. Nah, di sini nih bisa dilihat ya. Banyak bintik ataupun banyak penyakit. Di situ adalah profil atau apa? Kloropil daun. Nah, di sini ya dilihatnya ya. Jangan dilihat dari punggungnya saja, tapi dari perutnya. Karena kalau ini hama di sini tidak kita semprot, hama itu otomatis tidak berlindung di sini, sahabat ya. Tidak berlindung di punggung daunnya. Ini kan untuk durian bawor yang bentuk opal daunnya ya. Tidak runcing seperti musangking panjang. Di sini bisa dilihat dari kloropil daun. Karena kalau kloropil daun rusak atau diganggu oleh hama penyakit, pertama akan menghambat pertumbuhannya.
Jadi kedua, klorofil merupakan satu kesatuan dengan proses fotosintesis. Karena klorofilnya tidak sehat, maka proses fotosintesisnya itu sendiri tidak akan berjalan dengan lancar ke tanaman durian ini. Oke, sekalipun disorot di pagi hari oleh matahari pagi. Itulah secara teorinya. Di sini bukan teori ya, bukan karena teori saja. Karena saya sekaligus akan melakukan praktek. Walaupun di sekitarannya permukaan di sini atau banyak rumput ya, yang penting di permukaan ini atau di piringan ini tidak ada rumput karena tidak mengganggu atau tidak terjadi persaingan unsur hara. Oke, karena kita kalau melakukan pemupukan, pupuknya tidak diserap banyak oleh ini rumput. Itu maksudnya kita melakukan penyiangan atau gulma. Oke, setelah melakukan pupukan daun, kita bisa melakukan dengan pupuk NPK atau pupuk organik di bawahnya. Tidak ada jeda waktu ataupun selang waktu, bisa dilakukan secara bersamaan. Oke, di hari itu juga. Untuk interval penyemprotan, kalau tergantung keadaannya bagaimana. Kalau keadaannya masih tidak sehat, bisa sahabat lakukan 2 minggu 1 kali. Untuk selang waktunya ya, selang waktu penyemprotan fungisida, insektisida sekaligus nutrisi daun. Kenapa? Di sini nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman durian di sini tidak hanya ke akar saja, melainkan daun juga perlu nutrisi, perlu kita rawat agar daunnya juga tetap estetik dan prima, eksotik gitu ya. Karena tanaman sehat itu bisa dilihat daripada daunnya. Oke, masalah penggerak batang bisa dicampur dengan dikasih puradan yang bersifat karboporan. Jadi karboporan itu adalah bahan insektisida dari kimia ya. Itu seperti karboporan yang bisa melindungi dari menggerak batang maupun rayap dan ulat tanah. Itu gunanya ya, yang dimaksud dengan puradan berwarna aktif yang mengandung karboporan. Oke, simak terus video sampai selesai. Saya akan lanjutkan ya. Kali ini saya gendong tangki. Akan langsung saya semprot klorofil daunnya. Seperti ini cara penyemprotannya. Bisa di bawah sampai ke atas. Oke ya, mana tahu di sini ada petani pemula. Di sini saya tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Untuk pakai racun serangganya saya per tangki biasa pakai 1 atau 1,5 atau 2 tutup botolnya daripada lecis yang ukuran 100 mili ya. Begitu. Diusahakan bawah daunnya itu klorofil dikenakan ya. Cara menyemprotnya sahabat jangan sampai melawan angin, arah mata angin karena berbahaya. Dan jangan lupa sahabat pakai sarung tangan ataupun masker untuk melindungi paparan daripada racun ya, racun pestisida, fungisida, kimia di sini. Dikenakan ke batang nggak apa-apa sahabat. Itu tujuannya. Kan kalau tidak pakai sarung tangan langsung lekas sahabat, cuci pakai sabun ya agar steril kembali. Risiko jamur sahabat bisa mengakibatkan keringnya ranting pada daun durian di sini dan mengakibatkan matinya pohon durian. Itu jamur, disebut jamur upas. Bagaimana dengan penggerek batang? Kalau penggerek batang biasanya yang diserang adalah batang ya, atau kanker batang. Itu tanda-tandanya dia mengeluarkan lendir pada batang itu sendiri. Cara penanganannya sahabat bisa melakukan dengan kapas, kemudian kapas itu dicelupin ke bahan insektisida, racun serangga, mereknya bebas. Dan jangan lupa pakai jamur, obat jamurnya. Kalau tidak pakai obat jamur tidak apa-apa. Dimasukin ke lubang yang sudah kita korek dari luka penggerak batang sendiri dan tunggu reaksinya selama 1 minggu. Oke. Jadi hanya itu saja sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Tadinya saya mau pulang dan kembali lagi ke kebun ini karena sangat efektif ya melakukan penyemprotan di sore hari ini kalau tidak pagi. Karena di sore hari ini sudah tidak begitu panas paparan sinar matahari atau pancaran sinar mataharinya, hama sudah mulai mendekat atau menyerang ke tanaman durian di sini. Makanya pas begitu dia menyerang, kita semprot langsung ya, biar dia lari kabur. Dan saya akan terus melanjutkan penyemprotan, bukan hanya durian ini saja, tapi durian-durian bawor, matahari, dan durian yang lainnya ataupun tanaman cengkeh, agar pertumbuhannya tetap maksimal dengan perawatan yang selalu optimal.
karena hama itu selain merusak tanaman, dia akan menghambat daripada pertumbuhan. Karena penting sekali adalah nutrisi daun agar pertumbuhan tanaman durian di masa vegetatif ini pertumbuhannya jauh lebih cepat daripada yang tidak memakai nutrisi daun. Begitu. Dan bisa nanti saya informasikan kembali atau saya update kembali setelah melakukan penyemprotan ini 5 hari atau 1 minggu paling telat. Oke Om, bagaimana kalau dengan insektisidanya decis dengan Gandalsil saja? Itu jauh lebih bagus juga ya. Kalau di sini kan saya pakai jamurnya karena di musim hujan tergantung cuaca. Kalau cuacanya baik-baik saja cukup dengan racun serangga. Kalau tidak dengan racun serangga, dengan nutrisi daun ataupun pupuk daunnya seperti Gandalsil, bebas ya. Karena saya pakai obat jamur karena ini adalah musim hujan. Dan siklus untuk melakukan terus penyemprotan sangat tepat di musim hujan ini. Oke, terima kasih sahabat. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan juga tanaman durian saya sini pertumbuhannya selalu mulus dan tidak ada kendala rintangan apapun pada pohon durian di sini, baik hama, kutu kebul, kutu puret, kutu loncat, kutu putih maupun penggerek batang. Amin. Mudah-mudahan selalu sehat dan cepat berbuah. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Jangan bosan-bosan untuk terus menonton. Dan terima kasih banyak untuk dukungannya bagi teman-teman yang sudah like, comment, share, dan subscribe-nya. Saya banyak ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikannya. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.